Ya, selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, aku Ayu dari Business Development Vexanium. Sekarang kita mau mulai acara tentang webinar seputar teknologi blockchain nih, bareng Notes Community yang juga bagian dari Vexanium. Nah, untuk speaker kita kali ini dibawakan oleh Bapak Edward Gustav. Beliau adalah Vice President of Business Development dari Vexanium. Nah, bentar lagi kita akan dengar nih banyak pembahasan tentang teknologi blockchain dan juga aset digital tuh kayak gimana sih. Oke, kita langsung aja ya untuk mempersilahkan Pak Edward untuk membawakan presentasinya. Nanti setelah presentasi juga ada sesi tanya jawab. Jadi untuk pertanyaan bisa teman-teman tulis di kolom komen aja ya. Pak Edward udah siap? Halo. Halo. Kita tunggu Pak Edward ya sebentar lagi. Halo. Halo. Dengar suara saya? Iya, kedengeran kok. Halo. Jadi saya Halo. jelas? Oke. Oke, sebentar. Saya dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Edward. Edward Gustav. Saya selaku Vice President dari Business Development dari Vexanium. Pada session kali ini, teman-teman udah bisa lihat screen-nya ya? Ya. Gimana? Sudah. Ya? Bisa. Sudah. Belum. Oke, coba dulu aktifin dulu screen-nya. Ya. Biar dilihat si screen saya. Yang gimana Pak ya? Ini udah muncul kok screen-nya. Di saya belum. Untuk Mungkin lagi loading kali. Ya, mungkin jaringannya kali ya, Mas. Oke, tapi suara jelas ya, Mas ya? kalau soalnya jelas Pak. Kalau Oke. presentasinya belum. Oke, nggak masalah. Coba Mas ya keluar dulu dan lagi ya, bisa. Oh, keluar dulu ya. Bentar ya. Ya. Oke, jadi kita lanjut ya. So, pada session kali ini, saya mau sharing terkait dua topik ya. Dua topik yaitu pertama ngomongin terkait dengan teknologi blockchain tuh secara general dan mudah dipahami seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita membahas tentang seputar cryptocurrency khususnya. Mungkin kalau teman-teman tahu cryptocurrency kan teman-teman sudah tahu soal Bitcoin, Ethereum, ada Vexanium. Jadi nanti saya akan kasih pemahaman sedikit apa sih sebenarnya as a general cryptocurrency dan seperti apa kayak gitu. Oke, so kita sebelum masuk lebih dalam soal cryptocurrency, kita harus pahamin dulu terkait dengan blockchain itu. Nah, sebenarnya
blockchain itu adalah sebuah teknologi. Nah, ini yang harus kita pahamin. Kata utamanya adalah teknologi yang mendasari munculnya adanya cryptocurrency, adanya Bitcoin, begitu. Nah, Yuk, suaranya putus-putus ya. Kenapa? Oh, udah. Suaranya putus-putus. Ini sekarang udah. Oke, sebentar. Cek dulu ininya. Yang bunyi tadi tuh hilangin. Bunyi hilang suaranya. Halo? Ya, halo. Jelas, Pak? Ya, tadi yang suara notif masuk ya. Jadi mungkin pada di mute dulu ya. Ya, suaranya Pak, mute-nya. Ya. Oke. Biar ya, makasih Pak. Oke, jadi yang kita mulai dulu adalah dari sisi teknologi blockchain-nya dulu. Teknologi blockchain-nya sendiri adalah teknologi database. Basically ini adalah teknologi database. Sama kalau teman-teman ada di sini programmer atau developer, ini sama seperti MySQL atau misalnya database PHP. Ini basically cuma database pada umumnya. Tapi yang membedakan database ini adalah ya, karena sistem blockchain ini berjalan running tidak di dalam satu server saja. Seperti itu. Pada dasarnya kalau kita develop website ya, kita ngebuat suatu website, kita kan perlu database di mana data-data itu akan diletakkan. Itu yang pertama. Nah, teknologi blockchain adalah teknologi yang memungkinkan database itu diolah, dimiliki, dan dimanajemen oleh banyak orang. Seperti itu. Jadi sebenarnya seperti kita kayak naruh satu file ya, naruh satu file kita upload lah misalnya kayak di Dropbox. Nah tapi sebetulnya si file ini secara nggak langsung dia filenya diduplikasi dan divalidasi. Nah ini yang menarik. Kenapa harus diduplikasi dan kenapa harus divalidasi? Karena pada dasarnya kalau kita taruh database atau data apapun itu berbentuk tipenya apa saja, kan pada dasarnya cuma taruh, simpan, ya sudah gitu. Tapi kalau di blockchain, ketika data itu ditaruh di dalam satu jaringan, data itu secara nggak langsung diduplikasi oleh banyak orang yang mereka sebut mereka itu miner. Kalau pernah dengar kata, ada cryptocurrency, ada blockchain, ada miner. Nah, miner adalah orang-orang yang membantu ya, memvalidasi dan mencatat data-data kalian yang berada di dalam jaringan blockchain. Itu yang mesti dipahamin. Jadi berarti kalau misalnya saya taruh data di blockchain, data saya orang punya dong. Nah, belum tentu. Mempunyai sama bisa dilihat itu hal yang berbeda. Jadi, fasilitator, kita bilangnya namanya fasilitator ya. Miner adalah fasilitator yang membantu untuk melakukan pencatatan terhadap data-data yang kalian masukkan di dalam jaringan blockchain. Itu yang mesti dipahamin. Nah, yang membuat blockchain sangat strong ya, sangat kuat adalah karena teknologi ini memungkinkan data-data kalian yang sudah sudah divalidasi dan diduplikasi oleh para miners atau para fasilitator, kita bilang server lah ya. Mereka menjadi satu server. Itu datanya akan semakin aman. Kenapa? Karena di teknologi blockchain juga sendiri, bila ada orang yang ingin melakukan hacking atau melakukan perubahan terhadap data tersebut, mereka harus merubah hampir 50 plus 1 jumlah miner atau fasilitator yang memfasilitasi untuk memvalidasi data. Jadi ibaratnya kalau servernya ada 10. Si hacker itu harus bagaimana caranya dia data tersebut harus at least 6 server dia harus hijack. Kenapa? Karena setiap kali ada data yang masuk di blockchain, seluruh data itu mempunyai keterikatan, yaitu adalah block generation, block producing.
Jadi setiap kali seperti gini nih. Pada saat proses ini aku mau kasih pemahaman sedikit soal blockchain ya, mungkin agak deeping. Jadi blockchain itu berjalan seperti dia mengenerate satu kotak, satu box gitu ya. Ketika proses blockchain itu berjalan, dia mengenerate satu box. Nah, satu box ini jam sebutlah jam 1. Nah, box selanjutnya itu jam 1 menit 1. Box ketiga ya, itu 2 3, box ketiga itu muncul 1 menit 3. Setiap menit atau setiap jam itu blok itu bisa tercipta berdasarkan apa? Data-data yang masuk. Nah, menariknya teknologi blockchain, ketika ada satu data yang masuk ke dalam satu blok, itu tidak bisa diedit, tidak bisa dihapus, dan tidak bisa dimanipulasi dengan cara apapun. Ketika gimana kalau ada data baru yang mau masuk? Nah, apakah masuk di blok pertama? Tidak. Tiap data yang masuk itu akan masuk di blok yang baru berdasarkan waktu data itu masuk. Jadi kalau datanya baru masuk jam 1, ya dia akan masuk di blok khusus blok pertama. Jam 1, 1 menit dia akan masuk di blok kedua. Disesuaikan seperti itu. Nah, bagaimana kalau ada kesalahan data? Nah, kesalahan data misalnya, oh yang pertama nih datanya salah nih, saya mau update gitu. Nah, dia harus ngikutin data dari blok keberapa. Nah, itu bisa diatur oleh manajemen sistem. Nah, ini yang menarik teknologi blockchain karena semua data itu saling terhubung. Ada blok, ada chain. Seperti itu. Jadi setiap kotak, setiap box di dalam jaringan blockchain itu bisa saling terhubung seperti itu. Kira-kira dari sini ada yang mau tanya? Dari teman-teman? Monggo, ada yang di chat mungkin? Ada tuh Pak Edward, mohon izin, ada yang nanya Pak Suwanto mengenai platform apa yang mesti disiapkan dan apakah perlu regulasi khusus untuk blockchain? Oke, jadi begini, platform apa yang mesti disiapkan? Sebenarnya untuk teknologi blockchain pada dasarnya hanya bersifat sebagai database. Jadi kalau misalnya Bapak seorang web developer, mobile developer, atau desktop developer, sebenarnya teknologi blockchain itu Bapak bisa mengcombine-kan dengan si blockchain sendiri. Lewat apa? Bisa diciptakan itu kita bisa bikin API-nya seperti itu. Buat bagaimana dari sistem Bapak bisa berkomunikasi dengan sistemnya blockchain seperti itu. Blockchain pada dasarnya cuma database, Pak. Ketika datanya diperintahkan untuk diupload, ya, dan di-read, ya, itu bisa dilewat API, Pak. Nggak masalah. Jadi sebenarnya teknologi blockchain itu, kalau saya bilang adalah teknologi memungkinkan menjadi plugin, Pak, menjadi support, seperti itu. Dan kalau terkait dengan regulasi khusus, untuk saat ini, ya, untuk teknologi sendiri itu rata-rata tidak ada regulasi, Pak, mengenai bagaimana memanfaatkan teknologi blockchain ini. Terkecuali dimanfaatkan untuk melakukan crowdfunding. Seperti itu. Oke? Ada pertanyaan lain sebelum kita masuk ke selanjutnya? Sebentar, saya lihat ya. Mohon izin Pak, saya boleh bertanya? Boleh Pak. Dari siapa Pak? Maaf. Ya, dari Ketut Pak. Oh, iya Pak. Saya ingin tanya, kalau tadi kan kayak saya bikin API gitu, tapi gimana caranya untuk ini kan mendistribusikan ke semua semacam node-node. Nah, itu yang mendistribusikan itu siapa ya? Jadi gini Pak, yang mendistribusikan itu adalah nanti Bapak bikin ya ada yang namanya satu wallet. Ya, wallet itu yang akan jadi entitas Bapak ketika memerintahkan untuk dari kita punya sistem ke wallet untuk mendelivery ke dalam jaringan blockchain. Seperti itu. Jadi ada satu entitas Pak yang nanti harus dibuat di situ. Itu kita sebut itu sebagai wallet. Kayak gitu. Jadi API-nya kan gini Pak, di dalam API itu sebenarnya kita sisipkan sebenarnya ada wallet Pak di dalamnya. Nah, wallet itu yang akan mendeliverkan komunikasi apapun bentuk datanya
ke jaringan blockchain seperti itu. Kenapa? Karena ketika jaringan blockchain di tracking dengan jaringan blockchain, dia kan harus ketahuan Pak. Oh ini misalnya dari siapa? Pak Edward. Pak Edward ini naruh datanya apa? Gitu. Seperti itu Pak. Jelas Pak? Masih belum mengerti sih. Kan biasa kalau kita mengirim data kan ada satu API gitu kan, ada alamat tertentu kan. Saya mau kirim kan. Nah, kirimnya itu kan berarti ke satu server kah? Atau kalau tadi saya berpikir kalau ini kita ada node-nya ada 1000, apakah kita harus mengirim ke 1000 node itu semua? Oh, nggak usah Pak. Mengirim ke salah satu ini semacam server itu yang akan mendistribusikan gitu. Nah, jadi gini Pak. Jadi sebenarnya ketika Bapak misalnya nih punya satu service, misal satu website, satu API. Nah, si API itu Bapak tinggal komunikasiin aja Pak ke sana. Dia yang akan mendistribusikan ke setiap node secara otomatis. Jadi Bapak nggak perlu komunikasi ke setiap node satu-satu. Gitu. Karena setiap kali ada data yang masuk, tiap blok akan menginformasikan ke blok-blok lain, Pak. Seperti itu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Siap. Karena rata-rata as a default public blockchain, Pak, atau private blockchain, jaringan private atau publik, itu rata-rata sifatnya sudah seperti itu. Ketika kita dengan satu service, dia akan berkomunikasi dengan multiple node. Tapi ada juga beberapa jaringan blockchain, kita ngomong beberapa jaringan blockchain yang emang nggak langsung ke distribusi semua, Pak. Tergantung sebenarnya dari algoritmnya masing-masing dari blockchain-nya, apa yang bisa di-provide. Seperti so far rata-rata untuk bagaimana make sure data, public blockchain digunakan yang emang modelnya itu yang langsung full distribute, Pak. Kadang-kadang kan ada yang divalidasi hanya beberapa node juga. Emang banyak varian sih Pak, tapi yang paling umum dan saya lebih prefer untuk paling safe sebenarnya di public blockchain yang langsung full distribute data seperti itu. Oke Pak, terima kasih, sangat clear Pak. Oke, kita satu-satu ya. Nanti tolong rechat lagi kalau misalnya. Oke, saya coba jawab dari Kaisar Malta ya. Blockchain dikenal immutable, tapi dalam smart contract juga didukung dengan CRUD. Jadi yang dimaksud immutable dalam blockchain itu di bagian apa? Oke, jadi sebenarnya yang dimaksud immutable di dalam blockchain adalah dari datanya sendiri. Itu yang mesti dipahamin. Nah, pada dasarnya teknologi blockchain kan kita ingat dulu memfasilitasi data itu masuk, ya, tervalidasi dan diamankan oleh orang banyak. Nah, immutable-nya dari mana? Kata kunci pertama adalah timestamp. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang developer udah paham soal timestamp, timestamp adalah ketika kita upload satu file, kita pasti atau kita buat Excel atau Word, pasti dia tahu jam, harinya, seperti itu. Itu detailnya timestamp. Nah, timestamp itu ketika ada data ada yang masuk di dalam blockchain, timestamp-nya itu diamankan, dicatat juga. Oh, datanya diamankan, datanya masuk di dalam jaringan blockchain tanggal 24 jam 1:30 siang. Seperti itu. Nah, waktu itu dan tanggal itu yang diamankan. Dan itu akan juga diduplikasi dan divalidasi oleh setiap node. Seperti itu. Bayangkan kalau data tersebut masuk. Ketika masuk ke dalam satu database, tidak bisa diamankan timestamp-nya. Kita tidak tahu apakah ada manipulasi atau ada update. Seperti itu. Dan hal yang menjadi faktor kedua dari immutable adalah proses validasi di dalam blockchain sendiri. Ketika ada satu data dimasukkan ke blockchain, oke, timestamp-nya diamankan. Langkah kedua adalah setiap kali blockchain melakukan sinkronis nodes, ya, misalnya ada nodes baru nih, ya kan, dia kan harus melakukan sinkron sebenarnya. Nah, ketika melakukan sinkron itu, setiap blok itu divalidasi. Apakah, misalnya nih, ada 10 node. Ada 10 node. Ya, sudah tercipta blok sampai 300.000 misalnya. Anggap aja 1 menit 1 blok contohnya. Ada nodes baru, nodes ke-11. Itu masih kosong. Ya kan? Bloknya juga belum ada.
apa yang harus mereka lakukan? Mereka blok baru harus melakukan sinkron. Jadi blok baru ya harus menarik data setiap blok dari node-node yang sudah ada. Nah, ketika dia menarik misalnya blok pertama, dia harus mencek apakah blok pertama ya dari node pertama sampai ke 10 datanya sama atau enggak. Seperti itu. Jadi setiap kali ada data masuk, data disinkron, itu setiap blok akan dilakukan verifikasi. Seperti itu. Maka di sini keuntungan data-data yang masukkan di blockchain ini akan sangat immutable. Kenapa? Setiap kali ada perubahan, dia harus melakukan sinkronisasi terlebih dahulu di dalam network. Seperti itu. Oke, jelas ya? Nanti kalau misalnya ada kurang jelas, boleh di-chat aja. Oke, slide materinya tidak dapat terlihat. Oke, nanti kita lanjut aja kalau yang soal slide, karena ini saya mau open discussion dulu. Tidak ada slide. Oke, welcome buat teman-teman yang dari universitas. Kita sambil belajar bareng ya, study bareng. Nah, buat Pak Herianto, daftar akun blockchain gimana caranya, Pak? Sebenarnya kalau daftar akun blockchain ini bukan kayak daftar di sosial media atau bikin email gitu. Tapi kita ada wallet sendiri, Pak, namanya Fax Wallet. Jadi kalau Bapak ingin merasakan experience untuk bagaimana memanfaatkan teknologi blockchain, mulailah dari wallet dulu. Nanti untuk for detail, nanti bisa Bapak lihat di soal Faxanium, dan Bapak bisa coba aja kalau Bapak punya Android, Bapak bisa cari Fax Wallet, Pak. Nanti kita akan share soal itu juga. Oke. Wallet Faxa official apa namanya? Cari aja Pak, apa? Fax Wallet di situ. Oke, buat Pak Irfan. Kalau validasi ke semua node, apakah berarti tidak ada node yang superior? Misalkan dalam jasa keuangan berarti tidak ada lembaga otoritas. Nggak ada. Karena ini namanya distribution, ya, ledger, yang bersifat itu adalah multiple node. Ya, tidak ada nodes yang seperti bentuk segitiga, gitu. Ada node, tapi sebenarnya ada kayak model DFT. Ada beberapa tipe blockchain yang bisa memungkinkan ada superior node. Semua harus divalidasi ke superior node. Ada seperti itu. Tapi rata-rata penggunaan tipe jaringan node seperti itu masih jarang digunakan. Kenapa? Karena emang diperuntukkan untuk performance kebanyakan. Ketika data tersebut dicek ya, misalnya seperti gini, ini kita bentuk segitiga, superior node-nya di atas, beberapa node di bawahnya 2 kaki. Yang setiap kali ada data yang masuk di blockchain, itu masuk dari anaknya dulu. Terus, superior node dipergunakan untuk bagaimana satu sistem itu membaca data yang ada di dalam blockchain. Itu rata-rata penggunaan sistem tersebut diperuntukkan untuk apa? Sebagai media input saja. Yang mempunyai ada kelemahan nggak dengan superior node seperti itu? Ada. Ketika terjadi hacking, misalnya di dalam superior node, ya kan? Rata-rata blok-blok yang ada, node-node yang ada yang di bawahnya itu akan harus melakukan proses sinkronisasi kepada superior node. Dari mulai blok pertama sampai blok terakhir untuk melakukan validasi. Nah, itu yang akan jadi problemnya sebenarnya. Kalau kita masih terkunci pada superior node. Dan menurut saya untuk pemanfaatan superior node itu tergantung pada sistem seperti apa yang diperuntukkan untuk bagaimana mengamankan data tersebut. Oke, beda e-wallet sama blockchain. Ya, kalau e-wallet itu centralized, kalau wallet yang blockchain itu decentralized, yang dimana kalau centralized itu masih ada satu database yang masih dipegang oleh satu pihak. Kalau blockchain wallet itu rata-rata key-nya ya atau aksesnya itu hanya boleh dipegang oleh user. Seperti itu. Rata-rata kalian pasti akan memiliki private key untuk bagaimana kalian mempunyai otoritas terhadap value digital asset yang ada di dalam kalian punya wallet seperti itu. Kalau kita punya OVO, punya Dana, punya GoPay, rata-rata kan kalian syukur aja kalau misal tidak ada terjadi hacking, ada terjadi
misinchronous data, misal di e-wallet seperti itu. Karena database-nya ya masih centralized, tidak ada pencadangan, tidak ada validasi oleh orang-orang yang sebenarnya mengamankan. Hanya seperti kalau misal pasti kan ada backup-nya, iya ada backup-nya. Nggak mungkin e-money ya, e-value nggak ada backup datanya. Cuma ya masih prosesnya manual antar server kayak gitu. Keuntungan kita pakai blockchain adalah dia multiple server dan otoritas terhadap value tersebut hanya bisa diolah dan dipegang oleh sang pemilik wallet tersebut. Seperti itu. Dan memungkinkan wallet tersebut bisa dimanfaatkan buat banyak hal terlepas dari keterbatasan negara. Jadi sebenarnya bisa aja aset digital itu dipergunakan multinegara seperti itu. Karena dari server, dari jaringan, itu memungkinkan terjadinya borderless. Oke. Oke, mungkin saya bingung. Coba ya, sebentar. Tadi udah sampai mana ya? Oke, 1, 2, 4 ya. Oke, mungkin kita lanjut slide aja ya. Oke. Jadi saya mau sharing juga nih ya. Mungkin teman-teman kalau bingung, aduh masih nggak ngerti nih blockchain itu kayak apa. Sebenarnya blockchain itu adalah teknologi decentralized yang sebenarnya udah lebih mature. Tapi ada nggak teknologi decentralized yang pernah kita pakai, tapi kita nggak sadar kalau itu decentralized? Contoh, ada yang pernah pakai torrent kan? Download video bajakan, film, aplikasi, game, bajakan, ya kan, dari torrent. Nah, torrent itu sebenarnya teknologi decentralized. Nah, bagaimana bisa dibilang decentralized? Ketika ada satu orang mengupload data di dalam torrent, data itu didistribusikan ke banyak orang. Siapa yang didistribusikan? Orang-orang yang sebenarnya secara tidak langsung itu mendownload aplikasi torrent. Filenya, entah file dari mana, disisipkan ke komputer kalian untuk seperti apa? Untuk menjadi host seperti itu. Kenapa harus ada teknologi seperti itu? Untuk mengurangi beban storage. Gitu. Pada dasarnya user-user yang pakai torrent itu sendiri adalah user-user yang menggunakan provider ISP yang maaf, screen-nya nggak muncul. Kenapa? Screen-nya. Oh, coba ya saya stop dulu. Ya. Oke, sudah? Sudah. Oke. Nah, presentasinya belum tadi. Kenapa? Udah muncul. Oke. Nah, jadi basically teknologi torrent itu adalah teknologi decentralized pertama yang sudah diperkenalkan kepada publik pertama kali. Yang membedakan teknologi peer-to-peer, kita bilang ini peer-to-peer ya. Teknologi blockchain peer-to-peer nggak? Peer-to-peer juga. Tapi peer-to-peer yang membedakan antara torrent dengan blockchain itu ada dua hal. Pertama, torrent sistem kerjanya ketika ada data masuk, itu dia pecah sekecil mungkin kepada para pengguna torrent yang lain. Apakah cuma satu orang akan menerima satu file? Enggak, dia akan menerima beberapa file atau mungkin satu pecahan itu diduplikasi kepada beberapa orang. Berharap ketika misalnya satu orang tidak beroperasional, yang lain bisa menggunakan seperti itu. Nah, di teknologi blockchain ini yang berbeda. Di teknologi blockchain, satu file itu tidak dipecah, tapi diduplikasi kepada setiap orang. Kenapa? Harapannya ketika misalnya ada satu data itu di-download, ya diakses kembali, ya kan? Dia mempunyai track record yang sama. Oh, timestamp-nya, jenis filenya, berat filenya, seperti itu. Banyak variabel-variabel yang sebenarnya digunakan untuk divalidasi. Seperti itu. Anggap aja sebenarnya teknologi blockchain adalah di umumnya pada kita seperti proses orang nikahan. Setiap kali nikah pasti ada saksi, betul nggak? Nah, saksi tersebut adalah orang-orang yang menjadi minor sebenarnya. Oh, si ini nikah sama si A, nikah sama si B. Nah, itu yang mereka membantu mencatat, merekam memori kejadian daripada prosesi pernikahan tersebut. Simpelnya seperti itu. Nah, cuma kekurangan torrent adalah cuma satu. Bila terjadi shutdown internet di satu kawasan, misalnya gini, satu file dipecah ke multinegara, satu negara itu tiba-tiba shutdown internet. Apakah
orang tersebut bisa mendownload filenya secara full? Tidak, dia harus menunggu internet di negara lain itu connect. Seperti itu. Nah, kelemahannya ketika internet satu terputus, kamu nggak akan bisa mengakses data tersebut. Kalau di blockchain, data itu disebar ke seluruh negara, diamankan, dan dienkripsi. Nah, hati-hati ya. Kadang-kadang ada orang bilang, oh pakai teknologi blockchain, nanti data saya bisa dilihat dong. Enggak. Itu bisa dienkripsi. Gitu. Enkripsi dari siapa? Itu bisa dari kalian punya sistem, kalian melakukan enkripsi, atau misalnya kita bikin satu smart contract yang dimana kita melakukan enkripsi kembali terhadap data tersebut, seperti itu. Nah, ini Vexanium basically bisa memprovide, ya Vexanium juga basically adalah blockchain provider pertama di Indonesia yang menyediakan jasa dan layanan, di mana teman-teman juga naruh data, mau coba upload data untuk kebutuhan blockchain, kalian dikombinkan dengan blockchain, Vexanium memfasilitasi dan itu for free ya. Dan kalau kalian ada tertarik kerjasama, kontak aja saya, nanti saya akan share kontak saya di situ. Nah, di sini blockchain protokol, blockchain itu pada dasarnya bisa dipakai apa aja sih? Personal financial, wallet, insurance, crowdfunding, enterprise. Jadi teman-teman bisa lihat aja ya di sini ya. Dan yang menarik adalah e-sport atau gaming. Seperti itu, banyak banget sebenarnya pemanfaatan teknologi blockchain yang bisa dimanfaatin buat multisektor. Apakah, sekarang ada sedikit pertanyaan, apakah teknologi blockchain itu digunakan untuk semua bidang? Belum tentu. Tapi perlu nggak? Perlu. Nah, ini yang cukup berbeda. Antara penting dan urgent itu ada dua hal yang berbeda. Ketika satu entitas bisnis memerlukan satu kebutuhan, ya, membutuhkan satu kebutuhan, bagaimana data itu bisa sangat dijamin aman. Itu yang pertama, kenapa kita alasan pakai blockchain. Yang kedua, ya, pendistribusian data itu bisa sangat transparan dan bisa memungkinkan antara satu bisnis dengan bisnis lain bisa saling percaya. Seperti itu. Contoh yang tidak saling percaya apa? Gampang. Kasus Bank Indonesia. Bank Indonesia ke Bank BCA, ke Bank Mandiri, ke Bank BNI. Rata-rata kan setiap kali kita harus melakukan pindah uang, kita harus lewatin RTGS. RTGS kan proses sinkronisasi antara setiap bank ke BI. Seperti itu. Kenapa? BI yang menjadi middleman, menjadi fasilitator. Tapi kalau misalnya BI menggunakan teknologi blockchain dan setiap kali ada perputaran uang itu terjadi di dalam jaringan blockchain yang misalnya si Bank Indonesia, apa yang sangat menguntungkan? Terjadi transparansi berapa jumlah uang yang sebenarnya dimiliki BI, Mandiri, dan lain-lain. Tapi kenapa Indonesia agak sedikit sulit melakukan hal itu? Karena masalah financial strategi sebenarnya, di mana uang itu sebenarnya yang ada di Bank Mandiri dan di setiap bank itu ada berapa? Itu yang nggak mau dibuka. Seperti itu. Dan bagaimana kita mentransfer value ke bank lain? Nah, itu sebenarnya menjadi problem. Bayangkan dengan, ini baru case besar. Ada beberapa case kecil di mana ada perpindahan uang kas, misalnya multi departemen atau multi company, seperti itu, untuk melakukan funding atau melakukan suntikan dana untuk perusahaan-perusahaan seperti itu. Atau misalnya ingin melakukan pinjaman atau apapun itu, yang penting value-nya bisa di tracing sebenarnya. Lanjut, saya mau jelasin soal Vexanium. Vexanium ini ya bahwa kita penyedia public blockchain pertama di Indonesia, siapapun bisa pakai, ya, ini gratis, ini bisa di-develop, gratis, kamu bisa lihat di website vexanium.com, informasi untuk bagaimana belajarnya, tinggal dibelajarin aja. Developernya harus developer apa nih? Developernya bisa mana aja, antara developer mobile, desktop, dan lain-lain. Jadi tinggal belajarin lagi gimana cara connecting datanya ke blockchain. Nah, MetaVex itu apa? MetaVex adalah kita punya kita bilang software house-nya kita untuk bagaimana kalau misal kita ada punya mitra atau klien yang membutuhkan untuk di-develop satu project menggunakan teknologi blockchain secara spesifik, mereka nggak punya resource, go ahead menggunakan MetaVex. Nah, Nodes Community ini menarik. Nodes Community adalah satu entitas grup komunitas blockchain pertama yang saya bisa bilang di Indonesia yang fokus untuk melakukan edukasi. Soalnya kebanyakan di sini fokus komunitas-komunitas di Indonesia hanya
berfokus pada kriptonya saja, tidak pada fokus antara benar-benar mengengage teman-teman developer untuk belajar sebenarnya. Dan ini saya sangat menarik untuk mempromosikan Nodes Community seperti itu. Sampai sekarang gimana? Jelas, Kak. Thank you. So, kita masuk ke key feature blockchain technology. Oke. Sebenarnya kunci teknologi blockchain itu sebenarnya ada 6. Pertama, cannot be corrupted. Kenapa cannot be corrupted? Ini simple. Teknologi blockchain kan kita sudah paham mekanismenya. Ada data masuk, datanya disimpan rame-rame, dicatat rame-rame, divalidasi rame-rame. Oke, ketika ada data, misalnya yang tiba-tiba ada hacker nih, ngerubah di satu node. Apa yang terjadi? Di blockchain, secara sistem arsitekturnya, dia langsung akan melakukan sinkronis blok. Gitu. Misalnya ada blok pertama dihack. Blok pertama dihack dari nodes ke pertama. Dari nodes kedua sampai ke 10, dia akan melakukan sinkronisasi data. Ada yang berubah nih bloknya. Ketika blok itu ternyata dihack di nodes pertama, blok itu akan diperbaruin lagi isi datanya seperti itu. Jadi disesuaikan dari blok kedua sampai blok ke-10. Jadi proses pengamanan dan penyehatan terhadap data tersebut itu sangat aman. Jadi berjalan disesuaikan dengan arsitekturnya si blockchain tersebut. Yang kedua, decentralized technology. Nah, decentralized technology mungkin teman-teman udah tahu yang di mana decentralized, tidak ada sesuatu yang terpusat. Data atau apapun itu didistribusikan ke banyak orang. Oke. Yang ketiga, enhance the security. Jadi kebetulan basically di development IT, saya juga dulu ngerjain project-project di Papua. Rata-rata beban kita saat nge-develop satu sistem adalah bagaimana mikirin security. Aduh, jangan sampai bisa dihack, sampai jangan bisa ditemper datanya, jangan sampai orang-orang umum bisa lihat isi datanya. Tapi kalau kita pakai teknologi blockchain, ya banyak hal terkait dengan security system yang sebenarnya di-bypass. Kenapa bisa gitu? Kadang-kadang sebenarnya kita bikin sistem, kita bisa bikin satu website. Website, habis itu database. Kadang-kadang untuk menjadi penangannya atau menjadi thread-nya, kita harus banyak bikin layer-layer security. Pada intinya sebenarnya kalau kita bikin satu service yang dimana dia load satu data, load satu data dari satu database, ya kan? Database-nya aja sebenarnya kita bisa pindahkan ke blockchain. Apakah harus semua database kita pindah ke blockchain? Belum tentu. Gitu. Kalau misal ada data-data seperti tampilan atau seperti data-data yang bersifat tampilan nomor atau misal untuk mengukur, itu kita bisa amankan di dalam jaringan blockchain. Seperti itu. Atau Kak, bagaimana kalau misalnya codingnya, logic misalnya satu sistem, load database ke 1A, bisa nggak ditaruh di blockchain? Logika codingnya kita bisa. Nah, itu yang menarik di blockchain. Jadi nggak cuma data, tapi logika atau logic itu sebenarnya kita bisa taruh di blockchain. Kita bikin service, kita bikin yang namanya smart contract yang akan load data-datanya. Jadi beban developer itu akan sangat-sangat drastis itu turun terkait dengan masalah security. Seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita mendesain arsitektur daripada sistem kita dengan kita kawinkan dengan blockchain. Yang keempat, distribution ledger. Ya, distributed ledger yang dimana teknologi ya seperti yang saya jelaskan, karena teknologi ini memungkinkan data disebar ke banyak orang, ya inilah arsitektur yang sebenarnya dibutuhkan bagaimana antar sistem, antar platform, antar company bisa saling percaya. Karena apa? Setiap kali ada satu, misalnya ada data nih, ada invoice atau apapun itu didistribusikan kepada multiple server, multiple department, bisa aja. Kenapa? Untuk memastikan ketika ada satu transaksi itu akan didistribusikan seperti itu. Sebenarnya di Indonesia juga sudah banyak yang pakai blockchain. Mungkin nanti saya akan share lebih detailnya sehabis ini. Nomor 5, konsensus. Nah, di blockchain ini ada yang menarik. Ada yang namanya konsensus. Nah, konsensus adalah kalau saya bilang itu kayak di dalam jaringan infrastruktur blockchain,
itu ada namanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, apa itu Dewan Perwakilan Rakyat? Ya, di dalam blockchain sendiri. Nah, di teknologi blockchain, bila mana ternyata ada chances data itu dimanipulasi. Misalnya, pada saat membuat arsitektur sistem, ternyata sistemnya di-hijack untuk masukkan komunikasi data ke blockchain. Oh, jadi datanya nggak bisa dirubah. Nah, ketika emang ternyata dilakukan audit, ternyata ada masalah terhadap data yang masuk ke dalam jaringan blockchain, konsensus bisa memungkinkan itu datanya dirubah. Tapi harus dengan kesepakatan dan juga otoritas yang diberikan kepada para miner itu terhadap data tersebut. Oke, misalnya ada yang ngajuin nih, ada minta blok ini tidak diakuin untuk sistem ini, ya dari akun ini, bisa nggak datanya tidak dihapus? Tidak bisa, datanya tidak akan bisa dihapus, tapi data itu tidak akan diakui. Itu bisa di dalam blockchain. Nah, diajukan kepada siapa? Kepada para miners. Saya misalnya ada satu orang bikin smart contract, minta dong untuk data ini tidak diakuin karena data ini data fraud misalnya. Oke. Dilakukan voting oleh para miner, disetujuin, data itu terblok, tapi tetap ada gitu, tetap ada history recordnya, tapi tidak akan bisa dimanipulasi seperti itu. Nah, yang keenam, faster settlement. Nah, ini yang menarik. Mungkin kalau teman-teman tahu, mungkin blockchain, kan sebenarnya blockchain itu mirip Bitcoin atau apa. Nah, sebenarnya di sini teknologi blockchain membuat satu value baru, yaitu adalah namanya digital asset gitu. Ada yang namanya sebutlah Bitcoin. Bitcoin itu cuma produk dari blockchain. Ingat, blockchain ibunya, Bitcoin anaknya. Bitcoin ini sendiri ya sebenarnya dipergunakan untuk apa? Ya, yang bersifat borderless. Bisa nggak saya melakukan transaksi menggunakan Bitcoin? Bisa aja. Kalau menyepakati orang ya kita bilang, antara saya dengan teman saya, bro saya mau beli mobil, saya mau menggunakan Bitcoin. Ya, ditukar ya menggunakan Bitcoin. Kalau mereka bersepakat, yes, ya maka terjadi barter value namanya, seperti itu. Ketika terjadi adanya perpindahan dari satu dompet ke dompet lain, blockchain. Nah, itulah manfaat dompet sebenarnya, wallet. Gak cuma value yang bisa ditransfer, tapi tersebut menjadi entitas atau identitas atau ID yang diperuntukkan untuk menjadi patokan dia melakukan transaksi apa aja nih. Ngirim data, ngirim Bitcoin, ngirim aset apa, seperti itu. Coba dari sini aku mau lanjut ngecek dari pertanyaan dari teman-teman ya. Udah banyak nih. Oke, coba tadi sampai mana ya? Sorry ya, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang belum kejawab, nanti chat di bawah lagi aja ya. Oke, Irfan Mupit, saya pernah dengar Indonesia tuh ada wacana cryptocurrency mau dibikin untuk clearing. Bukannya kalau decentralized harus nggak ada clearing karena tidak ada superior. Nah, sebenarnya kalau masalah itu saya nggak bisa jawab, jujur aja ya. Nggak bisa jawab, karena tergantung bagaimana arsitektur sendiri daripada proses clearing yang akan diperuntukkan. Apakah menggunakan cryptocurrency atau apakah menggunakan blockchain-nya aja? Gitu. Itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Bisa menjadi datanya saja yang diamankan, atau kalau kita menggunakan value aset digital untuk melakukan tracking bisa aja. Nah, tergantung sistem arsitekturnya yang akan diperuntukkan seperti apa. Itu yang kita mesti pahamin dulu. Kayak gitu. Oke, sebentar ya. Kita lanjut dulu. Sebentar, saya lagi lihat-lihat dulu ya. Oke. Wah, Ivan mungkin semangat banget nih. Apakah digital aset kripto kena pajak? Apakah negara tahu aset digital kita? Sebenarnya
Kalau misalnya apakah aset kripto kena pajak? Nah, itu tergantung regulasinya. Kena pajak itu diperuntukkan untuk apa? Kalau emangnya ketika terjadi pertukaran ada menghasilkan value lebih. Itu dimasuk kena pajak pendapatan. Tapi ini masih ambigu aturannya seperti itu. Karena apa? Kebanyakan kan harapannya aset ini diperuntukkan untuk melakukan barter value sebenarnya. Tapi kebanyakan saat ini penggunaan aset kripto diperuntukkan untuk mencari uang seperti itu. Nah, itu tergantung bagaimana positioningnya. Negara atau aset digital kita, aset digital seperti apa, Bitcoin dan lain-lain. Untuk saat ini mungkin iya. Karena apa? Kemarin Bapepti mewajibkan kepada seluruh exchanger di Indonesia untuk menyetor data informasi terkait aset digital kalian. Tapi nggak masalah kalau kalian punya cold wallet, punya wallet yang offline. Gitu, karena data tersebut tidak bisa di-tracking sebenarnya. Kepemilikannya atau siapa. Seperti itu. Oke, Alfredo Tanutama. Dari Universitas Sumatera. Izin Pak, apakah sudah ada perusahaan yang menerapkan teknologi blockchain dalam pengelolaan data perusahaannya? Apakah blockchain masih terkendala perizinan, kendala regulasi? Oke, saya reminder. Untuk masalah teknologi blockchain itu tidak perlu izin. Kenapa? Tidak ada pernah teknologi yang memerlukan izin dari satu negara. Kecuali sudah bersifat komersial, seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk berbicara satu teknologi itu tidak pernah yang namanya izin sebenarnya. Kayak gitu. Itu yang mesti diperjelas. Oke, yang sudah pakai teknologi blockchain dan penggunaan data perusahaan, contohnya yang paling familiar mungkin kalian tahu Toyota Indonesia, mobil. Toyota Indonesia, kenapa mereka menggunakan teknologi blockchain? Menggunakan teknologi blockchain menjamin dari data order yang masuk, ya, Toyota Astra Motor Manufacturing, pabrikasinya lah sebenarnya. Nah, jadi kan kita sudah tahu bahwa mereka dari teman-teman di Toyota sendiri, ya kan mobil Alphard contohnya, distribusi untuk di Jepang. Kalau Indonesia dikirim ke Jepang, seperti itu. Nah, ketika ada misalnya ada 10 Toyota Alphard ke sistem manufacturing Indonesia, tamnya itu sendiri menerima order, terima by apa? Sistem. Nah, kalian tahu kalau di Cikarang, teman yang tinggal di Jabotabek ya, di Cikarang itu rata-rata atau distributor Toyota itu ketika misalnya masuk, ya kan, ada order masuk. Nah, orderan itu dipecah ke seluruh apa? Suppliernya. Contoh, satu mobil Alphard itu kan tersusun oleh banyak hal. Ada kaca, ada ban, ada dan lain-lain. Dan itu semuanya berada pada area apa? Di Cikarang, Jababeka. Nah, ketika terjadi distribusi order dengan teknologi blockchain, yang sangat memungkinkan apa? Kenapa kita harus pakai teknologi blockchain untuk mendistribusi order? Pertama, memberikan kepastian daripada order yang masuk. Ini ordernya benar nggak dari Toyota? Kan bisa aja Pak, pakai email, pakai WhatsApp, pakai apa lain. Tapi kalau misalnya itu komunikasinya di fraud, bagaimana kamu bisa menggaranti? Nah, itu pertanyaan. Itu adalah sebenarnya kita membypass proses itu. Nah, Pak, sebenarnya pakai email lebih official, Pak. Belum tentu. Kenapa? Karena kalau kamu pakai email, ketika ada orderan masuk, siapa tahu aja yang in charge itu bermasalah. Misalnya tidak membaca email, order ke skip. Apakah berdampak kepada dia? Ya, sangat berdampak. Apakah akan berdampak kepada Toyota? Iya juga. Kenapa? Ini berbicara soal performance. Ketika order masuk, kita maunya cepat. Dan untuk mendukung industri 4.0, blockchain ada satu elemen yang mendukung industri 4.0 loh. Kenapa? Transparansi dan juga proses data yang sangat cepat itu yang dibutuhkan untuk industri 4.0. Kenapa? Karena kita tidak perlu melakukan setiap kali ada order harus lewat misalnya
orang purchasing, harus ke departemen review dan apa-apa. Banyak banget flow-nya. Tapi kalau misalnya data transaksi benar diterima oleh si perusahaan kaca, nah orderan itu tercatat, terekam, dan terdistribusi langsung kepada tim produksi. Seperti itu. Dan bila mana proses-proses data tersebut udah direkam di dalam blockchain, ketika barang pun sampai barang dari diproduksi sampai dikirim masuk ke Toyota, ya, ketika ada perakitan, itu juga dicatat di dalam blockchain. Tujuannya, manfaatnya sebenarnya apa sih Pak yang sangat beneficial buat dua pihak sebenarnya. Pertama, pihak Toyota mempunyai data KPI, Key Performance Index atau Standard Performance Index untuk melakukan tracking terhadap kualitas barang yang dikirim. Kenapa? Toyota adalah satu brand besar. Kalau dia tidak bisa membereskan masalah kualitas barang, itu akan berdampak pada apa? Brand-nya sebenarnya. Dan ini juga bagaimana cara preventif yang dilakukan oleh perusahaan Toyota untuk mereka mengamankan kualitas daripada produk-produk yang akan mereka produksi dan distribusikan kepada mereka punya customer, seperti itu. Dampak yang keuntungan yang kedua adalah bila mana terjadi ada seperti kasus 2019 Toyota Rush semuanya di recall karena ada satu part. Padahal belum tentu satu part itu bermasalah untuk semua mobil. Contohnya seperti itu. Kan setiap ketika kita melakukan produksi, mungkin ada chance kesalahan atau human error di batch keberapa. Nah, itu yang sebenarnya untuk menghindari terjadinya recall besar-besaran, ya kan? Ini dampaknya kerugiannya ke siapa? Pertama kerugiannya ke Toyota sama ke pihak produksi. Kenapa? Mereka harus mencetak produksi lain, barang baru dengan kualitas yang harus diperbaikin, atau mereka kehilangan ordernya kepada Toyota. Kenapa? Karena itu akan berdampak kepada bisnis Toyota. Bisa aja mereka diputus, oke, kamu telah melakukan kesalahan, saya putus kontrak, saya akan mencari mitra yang lain, seperti itu. Nah, itu bisa aja terjadi. Seperti itu. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya kita minimalisir untuk apa? Menjamin transparansi, menjamin keamanan komunikasi, dan menjamin distribusi. Belum tentu masalahnya karena apa? Masalahnya karena barangnya cacat. Bisa aja masalahnya barang itu terjadi pas proses assembling. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah barangnya bisa aja bermasalah karena prosesnya apa? Pas logistik. Nah, itu aja banyak variabel-variabel yang bisa menyebabkan. Nah, makanya teknologi blockchain yang sangat paling penting adalah untuk melakukan perekaman dari setiap proses barang itu, dari terima order, barangnya dikirim, barangnya di-assembling, itu yang harus kita catat. Dari mana kita harus mulai men-tracing masalah tersebut ada. Seperti itu. Oke, saya ini. Oke, buat Pak Iketut Gunawan. Kebutuhan satu storage akan selalu meningkat seiring waktu banyak. Oke, seiring waktu banyak yang menjadi node. Nah, jadi gini Pak. Jadi kebutuhan storage di dalam teknologi blockchain itu pasti akan selalu grow, akan selalu naik. Seperti itu. Kenapa? Karena emang pada dasarnya bloknya pun itu tercipta Pak. Nah, itu tergantung. Bloknya terciptanya tiap apa? Tiap menit, tiap detik, tiap jam, seperti itu. Makin banyak blok yang tercipta, makin banyak data yang dimasukkan ke dalam jaringan blockchain, maka datanya akan semakin grow. Wah, sebentar ya. Saya mau nyalakan lampu dulu sebentar. Sepertinya. Oke, lanjut. Suara jelas ya semua ya? Halo? Suara saya jelas? Oke, thank you. Oke, blockchain untuk pemilu mahal nggak Pak? Sebenarnya enggak sih. Serius, enggak. Mulai dari mana pertanyaannya? Saya pikir blockchain itu kalau mau dilakukan untuk melakukan e-voting atau pemilu atau milih ketua kelurahan atau apa, sebenarnya bisa dilakukan dari hal yang paling sederhana. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa memverifikasi usernya itu,
Ya, kita melakukan KYC, know your customer, kayak seperti kita mau update ke premium OVO atau ke premium Gojek, seperti itu. Nah, KYC, foto sama KTP, terus kita juga mengisi data, seperti itu. Sebenarnya kalau kita bisa memvalidasi dulu orang mempunyai wallet, misalnya wallet dengan teknologi blockchain, ya, sehabis itu kita kasih satu vote, kita kan dengan mudah sebenarnya untuk melakukan tracing. Kenapa? Ketika kita memberikan satu vote, berarti kan vote itu kenapa kita kasih? Karena mereka sudah melakukan validasi terhadap mereka punya data. Dan ketika dilakukannya tracing, itu akan jauh sangat lebih mudah. Kenapa? Karena setiap kali ada vote, itu akan direkam di dalam datanya, di dalam blockchain, ya, di dalam sistemnya blockchain, dan diamankan. Nah, ini yang menarik, diamankan. Kenapa? Kita nggak perlu kayak misalnya voting se-Indonesia harus tunggu hampir 2 minggu lah, sebulan lah. Kenapa? Datanya real time. Data masuk, direkam di blockchain, habis itu di counting berapa banyak. Itu bisa diatur sebenarnya. Dan saya tertantang dan ingin menantang kalau misal dari teman-teman semua ada yang di sini di perkuliahan, coba deh bikin satu cases yang dimana kalian ciptain e-voting buat lingkungan kalian sendiri. Buat di kampus aja misalnya kalau ada teman-teman yang masih university, pakai bikin belajar smart contract, bikin si smart contract ini bisa voting A, voting B, voting C. Nanti kalau misal dia update ke sistem, secara otomatis smart contract akan ngirim satu akses code yang dimana akses code ini akan dipergunakan untuk memvote orang-orang yang kalian pilih. Itu sangat simpel dan itu efektif. Nah, haruskah saya bikin ada sistem database blockchain? Enggak, itu kita manfaatkan value aset digital. Itu bisa sebenarnya. Dan itu mempermudah proses bagaimana sistem kita grow mature-nya lebih cepat tanpa harus musuhnya seperti itu. Oke, dari Pak Ketut juga, kalau kita pakai teknologi Vexanium itu gratis, nanti dapat keuntungan Vexaniumnya dari mana? Kalau berdasarkan bisnis modelnya Vexanium, Pak, sebenarnya kalau kita Vexanium sebenarnya ada resource model sebenarnya untuk pendapatan kita. Jadi teman-teman beli Vex ke market, marketnya dipakai buat beli resource. Sebenarnya ketika Bapak beli Vex ke market itu juga sebenarnya menguntungkan kita, Pak. Menguntungkan kita kenapa? Karena Bapak sebenarnya membeli value yang sebenarnya kita taruh di situ. Sebenarnya ini prosesnya seperti apa sih? Sama seperti Bapak beli token listrik sebenarnya. Bapak beli token listrik, Bapak dapat nomor ID token listriknya, Bapak top up, sebenarnya Bapak telah membeli value voucher di kita, voucher listriknya itu sebenarnya ketika di market. Dan juga ada beberapa hal seperti Bapak mau develop koin, misal Bapak ada tertarik atau teman-teman di sini tertarik untuk develop satu koin, nah itu ada sejumlah Vex yang sebenarnya diperuntukkan untuk Bapak beli di market, terus Bapak setorkan kepada sistem, dan Bapak secara otomatis mempunyai satu value aset digital, kayak gitu. Dan itu sebenarnya revenue stream-nya juga dari kita. Dan juga Vexanium untuk revenue stream-nya juga kita ada sourcing untuk dari project-project sebenarnya. Gitu. Jadi nggak cuma terlepas dari jaringannya juga, tapi dari project juga ada, Pak. Makanya kita ada MetaVex. Oke, kalau dari Ninda, challenge buat edukasi ya. Challenge buat edukasi di Indonesia sih, sebenarnya masalah ini sih. Pertama masalah kekurangan tenaga atau teman-teman yang berfokus pada mengedukasi blockchain-nya juga sama kriptonya. Kriptonya banyak nggak? Banyak sih sebenarnya. Tapi blockchain-nya sebenarnya kurang. Tapi emang rata-rata orang perlu belajar blockchain karena rata-rata mereka adalah teknologi antusias atau developer antusias atau para programmer antusias sebenarnya. Tapi kalau buat orang-orang yang di luar orang IT boleh nggak belajar? Boleh-boleh aja kok, nggak salah. Siapa tahu bisa having idea for the business juga sebenarnya. Gitu. Kalau opportunity-nya sebenarnya saya bilang, kalau teman-teman bisa memulai teknologi blockchain dari sekarang, saya bisa bilang bahwa your future is so bright. Kenapa? Karena rata-rata, soon or later, semua bisnis model rata-rata dia akan mengunci antara mitra. Dan yang bagaimana cara mengunci para mitra itu adalah dengan bagaimana menciptakan transparansi antar data, antar bisnis.
Seperti itu. Blockchain memfasilitasi untuk terbentuknya itu. Nanti kalau misalnya untuk pembahasan blockchain-nya, perwujudannya menciptakan mitra dan transparansi, nanti saya jelaskan di terakhir. Oke, kita lanjut. Oke, mungkin kita lanjut presentasinya lagi. Teman-teman. Oke, thank you. Oke. Nah, jelasin ini. Blockchain, ya. Apa blockchain itu sebenarnya manfaat yang paling signifikan, yang sangat bermanfaat buat teman-teman di sini sebenarnya di sini nih. Ketika kita pakai teknologi blockchain, manfaat yang paling besar adalah kita menghapus yang adanya middleman. Nah, middleman itu sebenarnya apa sih kalau mungkin teman-teman yang belum tahu ya? Middleman adalah pihak ketiga. Contohnya kalau kita kalau dulu pengguna Kaskus atau apa masih ingat zaman Rekber gitu. Ada orang yang menjadi orang ketiga di mana orang yang sama-sama menjadi pihak yang dipercaya gitu. Ketika saya naruh duit nih, saya nggak boleh langsung kirim duit ke dia. Saya misalnya ngirim duit ke si Rekbernya dulu, terus Rekbernya udah confirm uang keterima, barang dikirim ke saya confirm, duit baru dikirim ke penjual barang, seperti itu. Nah, di blockchain, ya kita menghilangkan Rekber, tapi kita tetap mengadakan Rekber. Nah, Rekbernya atau misalnya middleman yang diadakan adalah apa? Jaringan sebenarnya, menggunakan jaringan. Kita percaya terhadap jaringan sebenarnya. Dana dikirim, value ditransfer. Nah, bisa difasilitasi oleh apa? Namanya smart contract. Nah, smart contract ini adalah satu sistem yang memungkinkan barter value itu terjadi secara otomatis. Nah, smart contract itu seperti apa sih contohnya? Sama kayak vending machine. Di vending machine kalian udah bisa lihat Coca-Cola, lihat Aqua, dan lain-lain. Masukin uangnya, pencet barangnya, transaksi selesai. Sebenarnya prosesnya sesimpel itu. Kalau kita pakai smart contract. Sama, persis kayak di vending machine. Cuma tinggal bagaimana kita mengemasnya agar mudah dilihat. Nah, value kedua adalah saving. Kenapa saving? Bagaimana, kan kalian tahu, ketika ada proses transaksi, banyak banget orang-orang yang sebenarnya in charge. Oh, harus lewat ini. Ibarat satu value-nya 1.000 sampai ke customer jadi misalnya berapa? 1.500. Seperti itu. Kita bisa cutting banyak cost di situ. Supaya apa? Bisnis bisa jalan, supplier bisa happy, seperti itu. Banyak biaya-biaya sebenarnya dipotong. Manfaatnya juga mempercepat waktu sebenarnya. Code is law, value ketiga. Kenapa code is law? Karena pada dasarnya logik, pola berpikir itu kita tanamkan di smart contract. Nah, smart contract itu berjalan di dalam blockchain dan diamankan di dalam blockchain, maka flow-nya itu akan pertama transparan, kedua flow-nya itu tidak bisa dimanipulasi. Seperti itu. Bagaimana kalau saya misalnya udah bikin satu smart contract, saya mau ganti ke smart contract lagi, bisa diupdate. Tapi smart contract tersebut akan menjadi smart contract yang tidak berlaku. Gitu. Tapi tetap ada entitasnya seperti itu. Itu bisa diupdate. Ibaratnya kayak kita bikin satu service lama itu dihapus nggak? Dibiarin, tapi ada punya historical, dia upgrading seperti itu. Jadi logikanya juga code is law. Jadi benar-benar untuk bagaimana kirim 10, diterima berapa? Pasti 10 seperti itu. Dan itu prosesnya ketika barang masuk dari pihak A, pihak B, ya itu langsung terjadi yang menggunakan itu smart contract seperti itu. Default backup. Nah, default backup ini sendiri di smart contract bisa memungkinkan. Kenapa? Karena teknologi blockchain yang dimana setiap kali ada data diamankan terus seperti itu. Di backup, dimasukkan di update ke blok. Nah, value selanjutnya adalah avoid manual error. Kadang-kadang kita masih typing keuangan dan lain-lain. Wah, ini kas kita benar nggak ya, balance nggak ya, harus dicek bank account dan lain-lain. Tapi kalau kita menggunakan teknologi smart contract, cash in, cash out, itu langsung transparan dan record by blockchain. Karena apa? Yang merecordnya itu selanjutnya trustless execution. Nah, ini adalah manfaat di blockchain yang sebenarnya lebih banyak. Di mana perpindahan dana itu sebenarnya bisa di-trigger oleh smart contract dan direkam oleh blockchain. Autonomous execution. Nah, ini udah pasti jelas ya, autonomous execution yang dimana nggak perlu orang-orang banyak untuk melakukan transaksi. Hanya pakai bikin smart contract, ya flow transaction-nya kita bisa
taruh banyak action di situ. Misalnya gini, secara otomatis dia punya bill 1 juta. Nah, 1 juta ini dipecah ke dananya. Itu ke balance A, balance B, balance C untuk misalnya bayar iuran, bayar asuransi dan lain-lain. Itu bisa diatur di smart contract. Smart contract yang akan didistribusikan. Seperti itu. Oke, nah Industrial 4.0. Ini yang sangat pelajaran buat saya atau sharing knowledge yang buat saya penting. Nah, kalian tahu Industrial 4.0 udah kalian pernah dengar IoT, Internet of Things gitu, segala sesuatu otomatis. Ada drone, ada remote control, ada smart car, ada apa. Nah, itu berjalan otomatis. Tapi itu kan adalah kita bilang itu adalah sebuah solusi. Tapi solusi itu masih punya kelemahan. Oke, next. Nah, ini sangat penting. Teman-teman bisa lihat dan teman-teman nggak usah foto. Jadi ini adalah saya bilang adalah piramida struktur sistem dalam pendukung Industri 4.0 yang paling valid. Nah, Industri 4.0 itu sebenarnya ada 4 core. Halo? Halo? Iya, suaranya mati dok tadi. Oh, tadi sampai mana ya? Kayak ke mute. Oh. Nanti kalau suaranya hilang, langsung bilang aja ya. Tadi sampai mana ya? Sampai piramida ya dok? Piramida. Oke, sure. Nah, jadi ini adalah piramida yang sebenarnya sangat diperlukan, dipahamin oleh semua orang. Halo? Oh, kayaknya ada yang di-mute nih saya. Oke, saya lanjut ya. Udah ada suaranya. Oke, Smart Solution. Smart Solution tuh sebenarnya mirip kayak Tokopedia, yang dimana Tokopedia sebagai toko online atau marketplace, dia bisa mengkonekkan ya antara si toko ini ke si seller dan ke si pengirim ke Gojek. Itu seperti Smart Solution. Smart Product. Kalau Smart Product kita mungkin tahu kayak produk Philips, Xiaomi. Ya saya nggak branding ya, cuma contohnya aja. Kayak misalnya bisa matiin lampu otomatis dari dari jauh pakai aplikasi. Oke, saya ngecek dulu, takut ke-mute. Oke, lalu misalnya ada CCTV yang bisa smart detektor untuk motion misalnya. Ada orang masuk satu pintu, dia langsung kirim SMS atau kirim email atau kirim notifikasi seperti itu. Smart supply chain mungkin teman-teman udah tahu ada ada proses tracking digital yang dimana kita bisa tahu bahwa ini perpindahan barang dari mana ke mana gitu. Smart factory mungkin kalau kalian suka nonton About Tech itu barang-barang misalnya atau mobil yang bisa udah pindahin barang otomatis. Nah, dari 4 core value ini sebenarnya ada teknologi yang diperlukan. Ada teknologi IoT, teknologi robotik, teknologi 3D printing, ada AR, cloud computing, intelligent data and analytics, cyber security, dan community platform. Nah, jadi ibarat nih ya, Industrial 4.0 tuh atapnya. Terus susunan yang diperlukan
solusi yang dibawa adalah 4. Nah, teknologi yang diperlukan ada berapa? Ada 8. Tapi, kenapa blockchain itu pada dasar fondasi yang paling sangat dibutuhkan, pada yang area paling bawah? Karena pada dasarnya, teknologi blockchain adalah satu landasan yang sangat diperlukan oleh industri ini untuk menjamin komunikasi data itu aman, komunikasi data itu transparan, data itu low cost, nggak perlu improvement security besar-besaran. Developer pasti ngerti. Itu kadang-kadang susah sukses untuk bikin solusi karena terlalu banyak mikirin inovasi. Nah, di blockchain itu bisa menjadi solusi sebenarnya. Kayak gitu. Bagaimana kita menciptakan kepercayaan antar multi company, misalnya pakai alat-alat IoT, kita melakukan tracking karyawan masuk, atau misalnya ada karyawan lagi PSBB begini nih, atau saya mau tracking pipa atau tracking pintu masuk, ada yang buka nggak, selama ini karyawan nggak ada yang boleh masuk, otomatis normal nggak, itu misalnya di IoT, dan komunikasi datanya itu kita amankan, ya kan? Ini kita akan menciptakan trust pada diri kita sendiri dan pada mitra kita juga atau investornya kita. Menimbulkan adanya transferring value yang jelas. Kenapa? Ketika ada proses data yang terekam, itu transferring value-nya, misalnya ada barang dari barang A ke barang B atau value 1 ke value 2 itu dipindahkan, itu sebenarnya diciptakan. Nah, storing data. Karena teknologi blockchain itu memungkinkan storing data yang sangat mature, dengan adanya teknologi ini, itu bisa mensupport dan mentuning up bisnis-bisnis yang nggak pernah bisa sukses jadi sukses. Saya kebetulan lama di RFID, ya. Saya tahu, saya bikin sensor buat para pekerja. Kalau kalian mungkin yang di Jakarta tahu Tamrin 9, ya, saya pasang alat tiap ada teman-teman kuli, ya, atau teman-teman pekerja di sana absen, mereka tinggal bawa helm yang udah kita pasang RFID, kita lakukan tracking. Mereka masuk pintu, mereka kecek. Ini orang masuk ke distrik mana? Distrik 1, distrik 2. Apakah mereka boleh masuk? Apakah mereka ada peringatan? Misalnya harus ketemu security, lapor, gitu. Nah, itu sebenarnya dengan memanfaatkan IoT, datanya direkam, kita komunikasinya juga sangat aman, kayak gitu. Apalagi kalau didukung teknologi blockchain, yang dimana komunikasi datanya benar-benar ketika ada, misalnya nih, ada orang masalah, pun diamankan seperti itu, dan diakses seperti itu. Oke, mungkin saya mau coba mau cek yang soal tanya jawab dulu nih. Oke, mungkin dari, sorry udah panjang juga nih, dari Pak Yudit, ya, Yudit Aditya Putra. Izin bertanya, mengapa perusahaan atau pemerintah Indonesia masih sedikit menerapkan blockchain, sedangkan di luar negeri sudah banyak yang menerapkan? Ini simple. Sama kayak kejadian e-commerce atau kejadian beberapa solusi-solusi IT di Indonesia ini sangat lambat. Kenapa? Pertama, orang Indonesia nggak berani. Saya langsung bilang aja, nggak berani untuk coba inovasi. Itu yang pertama. Yang kedua, khawatir tidak ada klien yang akan menggunakan ketika solusi itu dibikin. Yang ketiga adalah kekurangan tenaga programmer yang bisa, ya, yang bisa multitasking sebenarnya, gitu. Yang dimana bisa pemahaman, bisa belajar ini, belajar ini. Kebanyakan rata-rata ketika dalam proses edukasi, programmer hanya diarahkan untuk satu spesifik pembelajaran. Mobile programming, developing Android programming dengan satu bahasa tertentu, dan lain-lain. Dan ya, yang menjadi challenge adalah masalah bagaimana developer, khusus ini kita berbicara developer atau investor, tidak tahu bagaimana menghitung, mengkalkulasikan biaya investment ketika kita pakai blockchain. Kadang-kadang ada yang bilang bahwa, aduh, saya investment blockchain bisa sampai 1 miliar, ternyata projectnya nggak jalan, nggak ada klien, oh berarti ini bisnis fail. Bisa dijadikan reason? Bisa. Nah, tapi karena masalah kalkulasi atau adoption
yang tepat, itu yang harus dipertimbangkan dulu. Bagaimana mengadopsikan teknologi blockchain di waktu yang tepat dengan pembinaan yang tepat dan strategi yang tepat seperti itu. Apakah teknologi blockchain itu sangat sulit? Tidak. Anggap aja teknologi blockchain adalah secondary database, yang dimana kalian ketika akan melakukan transaksi atau melakukan issue system, blockchain itu yang kalian akan gunakan sebagai verifikator. Seperti itu. Oke. Coba ya kita lihat dulu. Oke, Winnie Dwi ya. Ini. Bagaimana prospek blockchain di masa yang akan datang? Apakah ada kemungkinan Indonesia sendiri bisa menerapkan 100% blockchain? Saya bilang bisa. Kenapa? Karena teknologi blockchain sudah jadi needs di Indonesia. Tapi beberapa kalangan saja, hanya kalangan perbankan, terus kalangan holding, big corporate rata-rata kebanyakan. Apakah bisa dipakai? Yang pertanyaan yang paling penting adalah apakah bisa dipakai buat retail? Bisa. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Itu tergantung bisnis model yang akan dideliver. Seperti itu. Apakah ada kemungkinan Indonesia bisa 100% menerapkan blockchain? Kayaknya bisa, tapi masih lama banget. Kenapa? Ingat aja, kita bisa hitung daripada penggunaan smartphone sama pengguna aplikasi di Indonesia. Rata-rata populasinya itu masih jauh di bawah 50%. Kayak gitu. Mungkin kebanyakan orang lebih banyak punya handphone dibanding ngerti sama aplikasi. Seperti itu. Bisa, tapi masih lama. Kayak gitu. Bagaimana gambaran masa depan teknologi blockchain untuk pekerja baru bidang fintech? Nah, saya malah lebih tertarik dan saya cukup menantang buat teman-teman yang mau tertarik masuk ke dunia fintech, sebenarnya pakai teknologi blockchain. Kadang-kadang sekarang kan yang jadi problem di teman-teman dunia fintech yang masalah terkait dengan, saya nggak berbicara soal manajemen pendanaan ya. Kalau manajemen pendanaan itu mungkin another case, tapi bagaimana kita memastikan misalnya kepada pihak berwajib atau misalnya kepada mitra, kepada investor adanya transaksi yang jelas, ya transaksi jelas, transparan. Terus misalnya ada data-data yang perlu diamankan, misalnya data-data seperti data customer yang masuk ke sistem itu perlu diamankan ke blockchain. Nah itu yang akan menjadi valuable yang lebih baik. Kenapa? Karena rata-rata saya lihat beberapa perusahaan fintech rata-rata bikin dapat investment, habis itu kabur. Kenapa? Karena data customer-nya nggak mau di-share, transaksinya juga nggak transparan. Dan rata-rata kena isu di OJK soal perizinan. Kan kita juga bisa maju menggunakan teknologi blockchain, karena rata-rata bisnis modelnya tidak mau transparan dengan bisa pemerintah. Masih ada kekhawatiran customer-nya direbut dan lain-lain. Tapi kalau kita punya ada sedikit kreativitas atau ide untuk bagaimana memanfaatkan blockchain ini untuk menciptakan trust yang lebih kuat dan future bisnis yang lebih baik, sebenarnya tinggal tergantung manajemen strategi seperti apa. Oke, lanjut. Saya cek dulu ya. Suara saya jelas ya? Jelas, Dok. Oke, bagaimana cara menerapkan blockchain untuk IoT? Sistem seperti apa sih yang dibutuhkan untuk penyinkronan? Nah, jadi sebenarnya kalau di IoT, mungkin IoT masih agak deeping ya. Kalau di IoT sendiri sebenarnya, basically kita tinggal bikin satu device, satu alat yang bisa bagaimana mengirimkan informasi berbentuk tekanan, atau misalnya ada objek atau apa, masuk ke satu sistem, sistemnya itu secara otomatis menduplikasi datanya ke dalam blockchain. Seperti itu aja, sesimpel itu. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk memastikan data komunikasi dari device itu diamankan dulu. Seperti itu, takutnya ada manipulasi data tidak bisa diakses, ada terjadi fraud database, seperti itu. Kadang-kadang kan tujuannya kita menempatkan device untuk bisa di tracking, misalnya dengan jaringan 3G, 3GPP, atau 4G, atau NB-IoT, atau Sigfox, kayak gitu. Nah, tujuannya hanyalah untuk mendeliverkan informasi. Tapi
informasi itu yang harus setiap waktu kita amankan ke dalam jaringan blockchain seperti itu. Bisa juga dari alat langsung kita konekin ke jaringan blockchain mengupdate ke sistem. Bisa juga langsung mengamankan, tergantung arsitektur sebenarnya. Kayak gitu. Oke, Pak Mardia ya, bagaimana jika ada sesama pengguna blockchain tapi di luar grup yang ingin bertransaksi, contoh grup A ingin transfer nilai ke grup B yang sesama pengguna blockchain, apakah mereka harus gabung di dalam satu grup? Sebenarnya kalau di dalam teknologi blockchain, kalau dia misalnya entitas aset atau value atau walletnya itu publik, siapapun sebenarnya bisa Pak. Tapi kalau emang entitasnya ini hanyalah private, ya hanya ruang lingkupnya hanya private aja, tapi disesuaikan dengan blockchain-nya juga Pak sebenarnya. Kayak gitu. Oke, dari Andi, blockchain itu kan database, apakah harus menggunakan Vexanium? Bisa, apakah harus Vexanium? Sebenarnya nggak juga sih Pak, tapi sebenarnya kalau saya boleh sarankan, it's better to using Vexanium. Easy to use, is cheap, is fast, kayak gitu. Saya nggak bisa menggaranti banyak hal, tapi untuk saat ini, kenapa development blockchain itu salah satunya nggak sukses di Indonesia? Karena sebenarnya rata-rata nggak ada pengajar dan konten material yang sebenarnya detail yang dibutuhkan dan sesuai fittingnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia kayak gitu. Oke, apa yang membedakan Vexanium, Bitcoin, Ethereum, dan Doge? Sebenarnya pada dasarnya kalau kita lihat dari hal tersebut, kesamaannya sama-sama aset digital. Bedanya, Vexanium bisa dipergunakan untuk merekam komunikasi data, kayak gitu, dan dimanfaatkan untuk mempunyai smart contract. Bitcoin rata-rata kebanyakan digunakan untuk transfer value saja, kayak gitu. Ibarat Vexanium sudah mempunyai 4 value, transfer bisa 4 poin transfer value, terus mempunyai smart contract, terus juga bisa dipakai untuk melakukan transaksi perekaman data, misalnya data-data khusus, dan juga punya konsensus. Di Bitcoin cuma transfer value Pak, di Doge transfer value juga seperti itu. Oke, untuk jadi miner ada spesifikasinya nggak? Sebenarnya untuk menjadi miner tergantung miner siapa dulu Pak, beda-beda kayak gitu. Mau jadi minernya Vexanium atau menjadi miner Bitcoin ada beda-beda. Cuma nanti kalau misal untuk mau lebih tahu soal miner nanti kita obrolin lagi seperti itu. Oke, saya mau lanjut ke next-nya. Nah, ini blockchain untuk government. Ada voting, ada national digital currency. Ya kan sekarang China kan sekarang udah bikin currency sendiri ya. Kayak gitu, ada customer border patrol, ada transfer budgeting. Ya inilah harapannya kalau misalnya pemerintah Indonesia dari Departemen Keuangan ketika misalnya memberikan injection dana kepada satu departemen, transparansi budgetnya sebenarnya diharapkan untuk kita bisa tracing bareng-bareng. Nggak cuma informasi di sosial bahwa nih kita bilang kita kasih ke satu departemen 100 misal 100 miliar seperti itu. Security data, replacing, integrating data management, combating. Ini sebenarnya ibarat gini. Anggap aja blockchain bisa memungkinkan terjadi 9 hal di pemerintah Indonesia. Harapannya pemanfaatan seperti itu. Tapi basically apa yang terjadi di sini blockchain memungkinkan terjadinya transparansi perekaman datanya saja. Tapi bisa dimanfaatkan oleh 9 faktor seperti ini. Seperti itu. Nah, ini yang menarik kalau buat saya bilang. Kita tahu kenapa blockchain itu sangat menarik, khususnya di Indonesia, khususnya di bagian logistik. Indonesia adalah satu negara yang punya lebih daripada 17.000 pulau. Correct if I'm wrong ya. Nah, pulau-pulau ini nggak semua mempunyai transportasi pesawat, nggak semuanya mempunyai transportasi kendaraan roda 4, gitu. Dan Indonesia punya kendala dalam industri logistik itu karena cuma satu. Kenapa harga logistik di Indonesia sangat berat untuk menjadi murah? Sesimpel kalau saya bilang, simpel banget jawaban kuncinya. Itu cuma satu. Pergi isi pulang kosong.
Beneran. Pergi isi, pulang kosong. Ibarat kita udah ngitung nih, biaya estimasi dari sini, dari satu A ke B, itu berapa. Tapi kan masalah dari B ke A nggak dihitung. Makanya di in-charge, charging berapa kali. Tapi bayangkan sebenarnya udah ada solusi seperti driver online. Bisa antar makanan, bisa bisa antar makanan, bisa antar orang, supaya pada saat dia di satu titik, dia bisa ketemu titik lagi. Nah, ini sebenarnya menguntungkan. Tapi masalahnya apakah manfaat ini? Iya, sebenarnya. Teknologi yang seperti di Profit Gojek sama Grab, sebenarnya ini udah sangat menjawab seperti itu. Ya, karena ini masuk area industrial, ya, blockchain sebenarnya apa? Kalau misalnya gini nih, misalnya Chain Indonesia berkolaborasi dengan Tiki, pengiriman order barang yang bekerja sama 5 pack barang. Barang saya di sini, mobil saya dari JNE, dari Jakarta ke Merak itu ada kiriman dari barang Tiki. Dari Tiki ke Jakarta, itu apakah saya memungkinkan bisa dengan teknologi blockchain terjadinya marriage network kalau saya bilang. Ini perkawinan data atau komunikasi agar bisa saling berkolaborasi under industrial sebenarnya. Kenapa? Karena kalau emang kosong, kenapa isi seperti itu? Nah, ada order dan emang ada permintaan. Apakah misalnya dari pihak Tiki bisa mengirim barang melalui JNE, kargonya JNE, memungkinkan? Ya kenapa enggak? Tinggal aja di charge. Nah, semua proses tersebut itu yang kita berikan lewat sistem. Nah, sistem akan menawarkan misal sistem akan menawarkan dari data yang ternyata barang kosong, tidak ada order yang masuk ke sini. Secara otomatis misalnya kita bikin service, ada smart contract, si smart contract mengkomunikasikan bahwa ada opportunity untuk mengirimkan barang ke Jakarta melalui provider lain dengan biaya segini. Accept or not. Kalau ternyata accept, maka kontrak tersebut akan diberikan kepada penyedia layanan JNE-nya tersebut untuk menerima barang dari Tiki. Terjadi ya antar bisnis kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, mungkin teman-teman yang udah sering lihat, nah ini adalah ilustrasi bagaimana proses data di dalam blockchain dari manufacturing sampai ke banyak hal yang sebenarnya misalnya dari manufacturing ke supplier itu perlu dicatat. Ke logistik perlu dicatat. Banyak hal sebenarnya yang perlu dicatat seperti itu. Kita lanjut aja. Saya terlalu banyak ngomong teknis. Nah, ini yang mesti dipahami sama teman-teman dari adopsi blockchain di Indonesia. Pertama, khususnya untuk kasus logistik, ya, not all logistic service player are using blockchain system with transformation required budget. Kadang-kadang banyak teman-teman yang sebenarnya khusus di logistik ya, itu nggak semua pakai sistem blockchain. Dan mereka punya keterbatasan budget untuk development sebenarnya. Kayak gitu. Yang kedua adalah kadang-kadang teman-teman ini perlu comparison lebih jelas bagaimana mengkalkulasi ya investment terhadap bisnis model ini, karena masih ada kecenderungan untuk takut untuk combine. Yang ketiga, ya, it's necessary explore possibility with solution invention government. Kadang-kadang beberapa aktor-aktor yang ingin tergabung ini, dia masing-masing menunggu dari pemerintah Indonesia. Pemerintahnya sendiri untuk melakukan inovasi. Yang keempat, ya kembali lagi ke arah orang IT-nya, apakah bisa mengimplementasi headset atau trainingnya dengan sistem yang seperti ini. Nah, di sini sudah ada 3 kementerian yang sebenarnya mengadopsi di Indonesia. Bukan kementerian sih, 2 kementerian lebih tepatnya. Kementerian Keuangan
Itu ada projectnya, Kementerian Koordinator juga ada projectnya juga, dan IPC juga ada projectnya, kayak gitu. Nah, untuk brand-brand yang sebenarnya udah pakai blockchain, mungkin teman-teman udah familiar, ada SBC, Prudential pun pakai, Facebook pakai, AXA, Amazon, Disney pun pakai, seperti itu. Banyak sebenarnya elemen-elemen atau value-value yang blockchain sebenarnya dimanfaatkan. Mungkin tidak terasa buat publik, tapi akan terasa untuk meningkatkan performance daripada si sistem itu sendiri, seperti itu. So, ini session untuk blockchain. Nanti habis ini kita masuk lanjut ke session untuk ngomongin kripto, kayak gitu. Oke, sebentar saya akan ini ganti dulu stop presenting. Dari sini teman-teman ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya lagi nggak? Soal apa? Soal blockchain sendiri. Habis ini saya mau ngomongin soal kriptonya sendiri. Mungkin lebih ke arah trading gitu ya. Saya nggak nyaranin trading sih, tapi lebih banyak ke arah belajar soal aset digitalnya juga, seperti itu. Kalau ada nanti langsung di chat aja ya. Kalau terasa ada yang kurang paham atau pengen belajar lagi, go ahead, nggak apa-apa. Saya welcome banget. Oke. Ini udah ada gambar ya? Udah ada gambar cat belum? Udah Kak, udah. Oke. Basically kalau kita kenal Bitcoin sebenarnya ya Bitcoin adalah satu aset yang diperuntukkan untuk ditradingkan, oke? Diperjualbelikan, diperdagangkan. Nah, ya saya coba cek dulu. Oke, so kita lanjut. Nah, kan mungkin teman-teman lebih familiar untuk mendengar Bitcoin. Saya yakin 100% teman-teman di sini sudah cukup familiar, udah common untuk dengar, Bitcoin itu digital asset loh, cryptocurrency. Saya mulai belajar dari mana? Nah, mungkin saya akan sharing knowledge segini. Nah, sebenarnya short by story, sebenarnya Bitcoin itu sendiri sudah ada dari tahun 2008 sebenarnya. Muncul-muncul 2009 untuk di-develop untuk sebagai reward alat pertukaran. Dan sebenarnya di Indonesia sendiri, Bitcoin itu sudah terkenal tuh di Bali sebenarnya. Kalau buat teman-teman yang di Bali harusnya sudah common dengan lebih sering dengar tentang Bitcoin. Kenapa? Bitcoin banyak dipercaya untuk beberapa orang saat beberapa waktu lalu dipergunakan untuk beli villa, beli hotel, injection investment, seperti itu. Nah, sebenarnya di Indonesia apakah menyalahi aturan? Sebenarnya menyalahi sih. Karena dipergunakan sebenarnya untuk membeli sesuatu, tapi tergantung bagaimana cara berkomunikasinya, apakah dipergunakan untuk membeli sesuatu atau misalnya dipergunakan untuk melakukan barter. Nah, itu tergantung banyak hal. Tapi rata-rata Bitcoin yang dipergunakan khususnya di Bali, di Indonesia, itu ketika Bitcoin itu dibawa terus misal di-store ke salah satu exchange, terus exchange-nya mengkonvert jadi IDR. Nah, apakah menyalahi aturan? Sebenarnya tidak. Gitu. Dan IDR-nya yang dipergunakan untuk melakukan transaksi Indonesia. Nah, kebanyakan penggunaan Bitcoin juga yang langsung barter value. Oke, saat ini kita bisa melihat bahwa teman-teman bahwa saat ini harga Bitcoin ini ada di sekitar 115 juta ya. Ini chart saya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Oke, thank you. Nah, sebenarnya harga Bitcoin pernah sampai berapa sih? Kalau kita lihat di sini ya, harga Bitcoin ini sendiri pernah sampai di 297 juta. Seperti itu. Harga Bitcoin pernah naik. Bitcoin kan pernah jatuh sampai berapa? Sampai di 41 juta. Ya, 4 juta rupiah dia pernah drop. Seperti itu. Wah, berarti droppingnya sangat besar-besaran dong. Iya, betul.
Emang pada dasarnya aset digital seperti Bitcoin ini, kenapa saya bilang ada minus ada plusnya. Jadi kalian mesti pahamin dulu, kenapa Bitcoin itu sebenarnya mempunyai value. Bitcoin itu mempunyai value karena dipercaya oleh banyak orang untuk dipergunakan sebagai apa? Alat tukar sebenarnya. Alat tukar atau mentransfer value. Pada dasarnya sebenarnya penggunaan Bitcoin sendiri dipergunakan untuk awalnya mengirimkan satu dana dari satu tempat ke tempat lain tanpa harus menggunakan bank melalui proses clearing. Seperti itu. Agar mempersingkat waktu, menjaga evaluasi apakah value tersebut tetap ada di negaranya, seperti itu. Dan rata-rata kenapa Bitcoin sampai hari ini masih bisa berjalan, ada orang yang berminati, karena banyak hal variabel-variabel yang masih diperuntukkan untuk memanfaatkan Bitcoin. Masih banyak kok orang-orang yang sebenarnya menggunakan Bitcoin untuk mentransfer dananya mereka ke misalnya satu tempat, satu negara, untuk mereka bisa menikmatinya. Tanpa harus melalui proses clearing bank. Seperti itu. Lalu hal yang kedua adalah kenapa orang masih percaya terhadap masih tetap banyak yang menggunakan Bitcoin untuk sebagai trading, ya karena rata-rata beberapa perusahaan-perusahaan kripto lainnya menggunakan Bitcoin ini sebagai patokan nilai tukar seperti itu. Dan banyak juga orang-orang yang sebenarnya menggunakan Bitcoin untuk kebutuhan ya mencari sesuap nasi, menambah keuntungan seperti itu. Karena banyak orang yang menggunakan persepsi bahwa cryptocurrency ini atau seperti contohnya Bitcoin adalah seperti saham. Seperti itu. Bisa dibilang benar, bisa dibilang enggak juga. Karena emang pada dasarnya kenapa Bitcoin ini sangat populer, ya karena kembali lagi soal permasalahan harga. Tapi pada dasarnya bisnis model atau misal value model dari Bitcoin ini sendiri hanyalah untuk mentransfer value. Kayak gitu, dari satu tempat ke satu tempat tanpa harus melewati bank. Seperti itu. Tapi kebanyakan di era sekarang, di perjalanan menuju 2010 ke atas, kebanyakan orang sudah mulai menggunakan Bitcoin itu, demanding-nya banyak untuk menggunakan sebagai alternatif trading sebenarnya. Nggak usah trading saham, nggak usah trading yang lain-lain, tapi trading aja pakai Bitcoin gitu. Karena Bitcoin rata-rata volatility-nya tinggi. Jadi itu naik turunnya itu tinggi banget. Mungkin aja kita bisa lihat bahwa dari di sini mungkin kita lihat datanya dari trading per jam. Oke, sebentar. Nah, kita ambil satu cases ya. Nah, satu hari itu ada 24 jam. Ya, kita semua orang pasti tahu. Tapi rata-rata pada pergerakan Bitcoin, kita ambil simulasi dari sini aja ya. Pergerakan market di Bitcoin dalam rata-rata hitungan per hari bisa naik 1% dan going drop juga tinggi. Jadi sebenarnya faktor-faktor penentu kenaikan harga atau penurunan harga itu tergantung dari banyak variabel sebenarnya. Kalau di dalam melihat digital aset. Mungkin digital aset yang mungkin saya lihat kita ambil adalah Bitcoin. Nah, kita bisa lihat di sini adalah pada rata-ratanya kenaikan Bitcoin itu sendiri ya tiap hari antar market, misal dari tanggal 14 nih ya sampai ke tanggal 15. Kenaikannya bisa melebihi 2% dan juga turun 2%. Seperti itu. Karena banyaknya minat terhadap orang untuk menggunakan Bitcoin itu sebagai alat tukar dan alat trading. Seperti itu. Dari teman-teman kira-kira ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Boleh kalau misalnya mau ada tanya. Ini tadi mulai dari mana ya?
Nah, kalau saya coba jawab yang tadi soal yang blockchain sendiri, contoh aplikasi HR di bidang HR seperti apa ya. Jadi sebenarnya kalau contoh bidang HR sebenarnya yang kita perlukan adalah ini. Ketika misalnya data yang diupload ya diupload ke dalam misalnya Facebook atau LinkedIn atau JobsDB, itu rata-rata datanya ketika mereka mau diupload, mereka harus dilakukan KYC dulu. Know your customer, masukin KTP, masukin identitas, dan lain-lain untuk melengkapi data tersebut. Melakukan verifikasi baru diamankan. Tujuannya apa? Menjaga entitas ID tersebut agar bisa di-tracking dengan jelas. Kadang-kadang kita juga ngelihat bahwa di LinkedIn, di Facebook, di JobsDB banyak banget akun-akun yang menjadi ke job profile, ya, menampilkan professional profile, tapi rata-rata akunnya tidak bisa terverifikasi seperti itu. Dan sebenarnya dengan kita memanfaatkan teknologi blockchain, kita melakukan tracking, kita memfilter data-data tersebut supaya lebih aman, ini akan memudahkan proses HR sebenarnya. Oke, Pak, mau belajar blockchain setelah install VirtualBox, Ubuntu install apa lagi ya? Lalu belajarnya dari mana ya? Nanti kalau untuk ini selanjutnya, nanti kita ada session khusus untuk pelajaran development smart contract Vexanium, nanti kita akan informasikan selanjutnya. Kalau jual beli lewat BTC gitu di suatu wilayah, apakah harus mempengaruhi harga rupiah terhadap dolar? Sebenarnya mempengaruhi atau enggak sebenarnya nggak ada hubungan sih, Pak. Seperti itu, karena rata-rata kenapa orang melakukan pembelian atau penjualan itu kembali bukan masalah rupiah atau dolar. Masalahnya antara supply sama demand-nya dulu terhadap si Bitcoin tersebut. Apakah tinggi untuk supply-nya, apakah juga tinggi untuk demand-nya. Sebaliknya, apakah supply-nya kecil, apakah supply-nya demand-nya juga kecil, itu tergantung dari itu, Pak. Hukumnya ekonomi, supply dan demand. Saya coba download Vex Wallet tidak bisa dibuka, gagal di Android. Coba nanti dicoba lagi, Pak. Nanti kita juga bakal cek lagi kenapa nggak bisa. Mungkin nanti teman-teman yang dari Vexanium sendiri bisa update juga ada masalah apa. Seperti itu. Oke. Oh iya, buat teman-teman juga, kalau yang mau join ke Vexanium, kita ada Telegramnya, dicek aja ID-nya Vexanium ID ya, gitu. Nanti teman-teman yang tertarik masuk, teman-teman yang mau belajar lagi bisa join di sana, kayak gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman yang khusus dari developer, infoin aja. Oke. Sebenarnya kalau mau pakai teknologi Vexanium ya, untuk kirim-kiriman value atau dana sebenarnya bisa sih. Kalian tinggal bikin aset digital sendiri, let us know, kita bisa bantu, kita bisa support. Misal kalian ada misal kalian ada partner yang perlu transfer value gitu, memanfaatkan teknologi kripto atau aset, kita bisa bantu untuk memanfaatkan dari wallet ke wallet gitu. Oke. Sebenarnya sih gini, aku mau jawab yang dari Lingkar Jati 5 ya. Bang, pas bikin akun wallet kita harus verifikasi diri dengan KTP. Berarti kita kirim terima uang udah nggak aman dong, karena data pribadi dipegang oleh wallet. Sebenarnya kalau untuk masalah data diri dipegang oleh wallet, sebenarnya itu hanyalah untuk kebutuhan ini ya, operasional saja sebenarnya. Kita biar kalau misalnya terjadi sesuatu yang negatif, ya kita bisa menginformasikan ini pemiliknya siapa, seperti itu. Tapi pada dasarnya untuk teknologi blockchain sendiri, kita fokusnya adalah ketika ada terjadi transferring value, transparansi yang diutamakan seperti itu. Oke, lalu kita lanjut. Nah, saya mau jelasin sedikit soal Bitcoin block reward halving. Nah, sebenarnya ini cuma estimasi ya, bahwa pada tanggal 21 Mei, Bitcoin akan melakukan halving. Halving itu apa sih? Halving adalah state posisi di mana teknologi si Bitcoin sendiri, dia akan melakukan pemotongan reward sebenarnya.
melakukan pemotongan keuntungan kepada setiap miner, setiap orang yang membantu melakukan verifikasi di dalam networknya dia. Sebenarnya untuk apa? Untuk menjaga supply daripada reward yang diterima. Nah, sebenarnya akan jadi pertanyaan, Pak, kalau saya jadi miner nih, miner Vexanium, minernya Bitcoin, rewardnya apa sih? Hadiahnya apa? Kan pasti saya kalau kerja pasti dibayar dong, Pak. Masa iya saya kerja sukarela? Nah, rewardnya yang kalian akan dapatkan sebenarnya ketika kalian menjadi minernya Bitcoin atau minernya Vexanium, rata-rata reward kalian akan berupa aset digital tersebut. Kalau kalian rewardnya Vexanium, miningnya Vexanium atau menjadi nodes atau menjadi servernya Vexanium, kalian akan mendapatkan Vex coin dari situ. Kalau kalian menjadi minersnya Bitcoin, kalian juga akan mendapatkan Bitcoin. Tapi rata-rata untuk menjadi miner Bitcoin saat ini saya bilang sangat mustahil. Kenapa? Karena investasi listrik, investasi Bitcoin, investasi ini masih belum sepadan untuk kalian masuk menjadi miner buat teman-teman yang tergiur untuk menjadi miner. Karena udah nggak sepadan sama hasil yang didapatkan. Seperti itu. Karena banyak kesalahan, kecerobohan para miner muda yang merasa punya uang terus ingin mendapatkan Bitcoin banyak mulai dari miner itu salah besar. Kenapa? Karena rata-rata mereka memulai tanpa memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan atau variabel yang seperti contoh biaya listrik, biaya kebersihan, biaya maintenance seperti itu. Itu tidak akan menutup daripada Bitcoin yang kalian dapatkan sebenarnya. Seperti itu. Tapi kalau Bitcoin dipergunakan untuk menjadi trading bisa juga gitu. Tapi saya apakah sangat menyarankan atau enggak? Ya itu tergantung kembali kepada usernya gitu. Nah, kalau saya mau belajar trading dari mana? Sebenarnya kalau mau belajar trading, sebenarnya udah banyak banget komunitas yang memfasilitasi untuk trading. Cuma kalau saran dari saya, mungkin kalau misal teman-teman ada yang tertarik, let me know aja. Ya, mungkin saya akan bisa bantu arahkan yang bakal lebih jelas. Tapi kembali lagi, segala sesuatu yang ada di sini bukan diperuntukkan untuk menjerumuskan atau hal-hal yang negatif, tapi ini hanya memberikan berbagi khususnya untuk informasi saja. Seperti itu. Mungkin saya sedikit di sini membuat technical analysis ya, sedikit membuat technical analysis. Nah, oke. Jadi sebenarnya kita bisa lihat bahwa sebenarnya dalam pergerakan Bitcoin beberapa waktu ini dari tanggal 21 April menuju tanggal 25 itu sebenarnya banyaknya kenaikan. Kenapa? Karena ya kembali lagi banyaknya berita baik tentang Bitcoin itu bagus, ini segala bagus. Tapi apakah bagus buat kita atau tidak? Kalau saya sarankan sih belum tentu juga. Soalnya kadang-kadang di mana-mana di trading itu tidak pernah ada yang bakal semuanya untung 100%. Maksudnya kalau kita hitung ada 1.000 orang trading, apakah 1.000-1.000-nya bakal untung? Tidak. Pasti selalu ada orang yang beli di atas, jual di bawah. Seperti itu. Beli harga tinggi, misal beli harga tinggi, kadang-kadang kalau mereka pesimis jual harga murah. Ada juga beli harga murah, jual pas harga tinggi. Jadi pada saat posisi kita masuk di trading itu sangat-sangat diperhatikan juga. Bagaimana kita melihat situasi, apakah momen-momen seperti itu bisa kita pergunakan untuk waktunya kita masuk ke market atau enggak. Kayak gitu. Tapi kembali lagi, saya tidak menyarankan untuk teman-teman untuk melakukan trading pada saat ini sebelum kalian tahu bagaimana cara market itu bekerja. Seperti itu. Market itu bekerja, market itu berjalan, bagaimana memprediksikan bahwa adanya kemungkinan market bisa naik, bisa turun, seperti itu. Dan banyak sebenarnya hal yang kalian harus pelajarin bagaimana melihat situasi market kripto saat ini. Kalau saya bilang, apakah Bitcoin itu bagus? Pada dasarnya teknologi yang diciptakan blockchain menghasilkan Bitcoin itu sangat bagus buat saya. Tapi yang menjadi sangat kekurangan adalah karena Bitcoin ini sendiri dipergunakan rata-rata untuk trading dan banyak banget teman-teman yang belum
yang masuk ke market ini tanpa bermodal, memahami bagaimana cara trading yang baik, benar, fund management yang benar, ya, stigma terhadap Bitcoin itu sendiri dampaknya sangat negatif. Membuat banyak isu negatif, terus likuiditas juga berkurang, dasar kenapa kita harus trading itu sangat kurang juga, dan banyak banget isu-isu negatif terkait dengan aset digital juga yang akan berdampak terhadap kesalahan daripada trader yang belum mengetahui sebelum masuk ke market seperti itu. Dan itu yang saya harapkan ketika teman-teman yang mau masuk ke market trading, sangat saya utamakan untuk belajar dahulu. Baik. Tapi kalau teman-teman yang benar-benar tertarik ingin mencari solusi alternatif untuk mencari keuntungan di trading, let me know. Ya mungkin nanti kedepannya Notes Community juga akan melakukan pembelajaran terkait dengan trading, bagaimana mulai di trading dari awal. Tapi sedikit kalau saya boleh kita coba lihat analisis bareng-bareng. Buat saat ini, apakah Bitcoin masih berpotensi naik? Bisa iya, bisa enggak. Tapi sangat saya sarankan untuk berhati-hati dulu untuk entry market pada saat ini. Kenapa? Karena sebenarnya ketika ada terjadi pergerakan market di area seperti ini masih terjadi proses koreksi market yang dimana ketika ada candle merah, ini artinya turun, candle hijau artinya naik, seperti itu. Prosesnya sangat masih belum stabil sebenarnya buat masuk ke market ya saat ini. Saya nggak merekomendasikan buat teman-teman masuk ke market saat ini. Karena masih akan ada berpotensi koreksi saya masih bilang sih buat jangka panjang sih. Gitu. Saya juga masih belum tentu yakin bahwa orang selalu bilang Bitcoin halving harga bisa naik. Jaminannya apa sih? Gitu. Kalau ternyata ada orang yang menginformasikan seperti itu. Kayak gitu. Tapi kembali lagi, kalau teman-teman udah mature, teman-teman udah bisa melihat apa positioning yang bagus, bisa aja pada saat posisi halving ada posisi yang dimana kita bisa memanfaatkan keuntungan tersebut. Tapi kadang-kadang juga ya kembali lagi ke bagaimana cara kita mempelajari step-step apa yang harus baik dan benar ketika kita masuk ke market crypto dulu, seperti itu. Oke. Oh iya, buat Pak Gunawan, nanti Pak ada, nanti mungkin next kita akan buat session untuk belajar trading sendiri Pak. Seperti itu. Pak Mardia Wafia, apa saja website mining Bitcoin terbaik saat ini? Buat website Bitcoin mining terbaik saat ini sebenarnya ada apa ya Pak? Ada banyak sih Pak. Bapak bisa cari sendiri sih di internet. Saya nggak bisa bilang bahwa ada yang mana yang terbaik mana yang enggak. Tapi jujur saya malah tidak merekomendasikan untuk teman-teman yang baru mau mining buat saat ini. Karena udah nggak mungkin Pak. Harganya udah terlalu tinggi. Biaya listrik juga di Indonesia masih susah. Saya nggak merekomendasikan Pak. Seperti itu. Mulai pada high trend kayaknya nih. Iya sih high trend. Cuma pada saat ini kalau dilihat dari proses charting ya, masih bakal ada koreksi sih. Ingat, selalu prinsipnya gini, di trading crypto itu nggak ada yang bakal selalu setiap hari naik. Pasti ada yang naik, ada yang turun, naik, turun, naik, turun. Kali ini lagi naik, berarti kan sudah turun. Berarti next-nya pasti ada yang turun. Ibarat gini, ibarat ada orang yang beli pas harga murah, pasti pengen jual pas harga tinggi. Seperti itu. Oke.